Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Apoteker Roslinda Roshid MSI sebagai dosen penguji 1 saya, dan yang saya hormati, Ibu Profesor Apoteker Marlina MS PhD dan Bapak Apoteker Dani Prasetyo MBiotek sebagai dosen pembimbing saya. Pada kesempatan ini, saya, Munia Mukhtar, mahasiswa farmasi khusus semester 8, akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri, Sediaan Spray Antiseptik Tangan Non-Alkohol, Impusa Daun Kemangi, Ocimum Sanctumlin, dan Lidah Buaya Aloe Vera terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Latar belakang. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan menyebar dengan cepat ke seluruh negara timur lainnya. Per Maret 2020, WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar luas sampai ke seluruh wilayah Indonesia, dan per tanggal 9 Juli 2020, kasus terkonfirmasi sebanyak 70.736 kasus dengan 3.417 kasus meninggal. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi, penularan COVID-19 utamanya ditularkan dari seseorang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan seperti batuk dan bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa dan konjungtiva. Selain itu juga, penularan dapat terjadi melalui kontak fisik seperti jabat tangan atau melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Menjaga kebersihan diri sendiri menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang, terutama menjaga kebersihan tangan. Mencuci tangan umumnya dilakukan dengan membasuh tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Namun, di era globalisasi sekarang ini, masyarakat lebih memilih sesuatu yang lebih murah, praktis, dan serba instan, seperti hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer pada saat ini sudah semakin luas, namun beberapa hand sanitizer yang beredar di pasaran menggunakan alkohol sebagai bahan antibakterialnya dengan konsentrasi lebih kurang 50% sampai dengan 70%. Nah, penggunaan alkohol sebagai bahan aktif ini pada hand sanitizer cenderung untuk dihindari dan dirasa kurang aman terhadap kesehatan karena memberikan efek iritasi pada kulit dan mudah terbakar. Maka dari itu, diperlukan alternatif formulasi hand sanitizer dengan bahan aktif non-alkohol yang efektif sebagai zat antimikroba. Daun kemangi dan lidah buaya memiliki potensi sebagai antibiotik alami karena berdasarkan penelitian sebelumnya, kedua tanaman ini mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid yang dapat berperan sebagai antibakteri. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai formulasi dan uji aktivitas antibakteri sediaan spray antiseptik tangan non-alkohol, impusa daun kemangi, dan lidah buaya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pembatasan masalah. Peneliti hanya membatasi penelitian pada pemeriksaan daya hambat dari sediaan spray antiseptik tangan non-alkohol, kombinasi infusa daun kemangi dan lidah buaya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan variasi konsentrasi infusa. Rumusan masalah. 1. Apakah kombinasi dari infusa daun kemangi dan lidah buaya dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan spray antiseptik tangan? 2.
Apakah sediaan spray antiseptik tangan non-alkohol, infusa daun kemangi, dan lidah buaya mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Tujuan penelitian. Tujuan umumnya adalah untuk memformulasikan sediaan spray antiseptik tangan non-alkohol, infusa daun kemangi, Ocimum sanctum lim, dan lidah buaya, Aloe vera. Tujuan khusus untuk mengetahui apakah sediaan spray antiseptik tangan non-alkohol, infusa daun kemangi, Ocimum sanctum lim, dan lidah buaya, Aloe vera memiliki aktivitas sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat penelitian. Secara teoritis, bagi peneliti, untuk mengetahui tentang aktivitas antibakteri spray antiseptik tangan non-alkohol, infusa daun kemangi, dan lidah buaya terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dan penelitian lebih lanjut sebagai dasar untuk memantapkan dan memberikan informasi tentang pengetahuan masyarakat terhadap manfaat daun kemangi dan lidah buaya untuk antiseptik tangan. Bagi universitas, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengembangan ilmu pengetahuan terkait penelitian dan kurikulum yang berlaku. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu upaya pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan tumbuhan daun kemangi dan lidah buaya sebagai spray antiseptik tangan dan menjadi salah satu solusi untuk pencegahan penularan penyakit infeksi serta menurunkan prevalensi penyakit infeksi akibat bakteri, salah satunya yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan dua tanaman, yaitu tanaman kemangi yang klasifikasinya yaitu sebagai berikut, dan satu lagi tanaman lidah buaya yang klasifikasinya sebagai berikut juga. Kerangka konsep. Kerangka konsep dapat dilihat pada bagian berikut ini, yang mana terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu konsentrasi dari spray antiseptik tangan non-alkohol, infusa daun kemangi, dan lidah buaya, di mana di sini dibuat berbagai konsentrasi dari konsentrasi 100%, 80%, 60%, 40%, dan 20%. Untuk variabel dependennya, yaitu dengan mengukur diameter zona hambat dari bakteri Staphylococcus aureus. Hipotesis. Yang pertama, kombinasi infusa daun kemangi, Ocimum sanctum lim, dan lidah buaya, Aloe vera dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan spray antiseptik tangan. Yang kedua, spray antiseptik tangan non-alkohol, kombinasi infusa daun kemangi, Ocimum sanctum lim, dan lidah buaya, Aloe vera mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jenis penelitian yaitu eksperimental, waktu dan tempat. Waktunya dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2021, bertepat di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Populasinya yaitu daun kemangi dan lidah buaya. Untuk sampelnya, spray antiseptik tangan non-alkohol kombinasi dari infusa daun kemangi dan lidah buaya yang dibuat dalam berbagai konsentrasi. Prosedur kerja. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Herbarium Fakultas MIPA Biologi Universitas Andalas. Persiapan simplisia. Daun kemangi. Daun kemangi dipilih daun kemangi segar yang berwarna warna hijau cerah, disortasi, kemudian dicuci bersih, dikering anginkan, kemudian disortasi kering sehingga didapatlah simplisia daun kemangi. Untuk lidah buaya, dipilih lidah buaya yang segar, terus dicuci bersih,
dikupas dan diambil dagingnya, kemudian di blender, kemudian disaring, sehingga didapatlah suspensi lidah buaya. Untuk pembuatan infusa daun kemangi dan lidah buaya, ini Simplicia daun kemangi diambil 250 gram, ditambahkan dengan Aquades 250 gram, kemudian dipanaskan sampai dengan suhu 90 derajat selama 15 menit, sehingga didapatlah infusa daun kemangi dengan konsentrasi 100%. Nah, untuk suspensi lidah buayanya sama, diambil 250 gram, ditambah dengan Aquades 250 ml, sama, dibuat infusa, dipanaskan sampai dengan 90 derajat Celcius selama 15 menit, sehingga didapatlah infusa lidah buaya dengan konsentrasi 100%. Nah, kemudian infusa daun kemangi dan lidah buaya ini dikombinasikan dengan rasio perbandingan 1:1. Jadi, kedua infusa daun kemangi dan lidah buaya ini dicampur menjadi satu, sehingga didapat kombinasi infusa daun kemangi dan lidah buaya. Selanjutnya, formula spray antiseptik tangan infusa daun kemangi dan lidah buaya. Di sini saya mengacu pada formula berdasarkan penelitian Sari dan Isadiartuti pada tahun 2006 yang menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Ini sehingga didapatlah formulasi modifikasinya seperti ini, yang mana kombinasi infusa daun kemangi dan lidah buaya dibuat dalam 5 formula. Untuk pembuatan spray antiseptik tangannya, infusa kombinasi daun kemangi dan lidah buaya ini ditambahkan dengan gliserin, natrium metabisulfit, TEA, dan ditambahkan dengan Aquades sampai dengan 100 ml. Sehingga didapat spray antiseptik tangan non-alkohol infusa daun kemangi dan lidah buaya. Nah, spray antiseptik ini kemudian dilakukan uji organoleptik, uji pH, dan uji homogenitas. Dan tentunya diujikan ke bakteri Staphylococcus aureus, uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Untuk analisis data yang dibuat kemudian disajikan dalam bentuk tabel, lalu dianalisis dengan cara statistik dengan menggunakan program SPSS. Uji statistik yang digunakan adalah one-way ANOVA. Demikian presentasi mengenai proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.